Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahassukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang sekarang sedang kita laksanakan ibadahnya bersama-sama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Semua ahli sejarah menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, beliau sangat berharap, beliau bertahanus menyendiri di dalam Gua Hira dalam rangka mencari petunjuk, karena dia melihat di sekitarannya itu banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kemunduran, sehingga beliau Rasulullah SAW bertahanus mencari kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, Al-Quran ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini kalau serius dibaca, serius dipelajari oleh kita adalah hudan, sebagai petunjuk, wa bayyinatin, dan penjelas, pembeda, minal huda wal furqan. Bayyinah ini dari al-huda dan al-furqan. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis pertamanya, kaifa bada'al wahyu. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan tiba-tiba sekonyong-konyong Nabi disuruh membaca, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Diuraikan bahwa Nabi pada waktu menjawab, ma'ana biqori'in, saya bukan ahli membaca, saya tidak bisa membaca. Maka Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai an-nabiyil ummi, nabi yang tidak bisa membaca.
bedanya dengan kita? Kita sama dengan Nabi, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita tidak mampu menerjemahkan Al-Quran sendiri. Kita tidak bisa mentafsirkan Al-Quran sendiri. Kita sama dengan Nabi. Ma'ana biqori'in, aku bukan orang yang mampu membaca. Itu kata Rasul dalam hadis Bukhari. Tapi Jibril memaksa, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan literasi, bulan kita belajar. Jangan biarkan hidup kita, pemikiran kita dalam kebodohan. Bulan Ramadan ini adalah bulan ketika Rasulullah SAW yang tidak mampu membaca, dia disuruh baca oleh malaikat Jibril melalui firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Yang pertama kita baca secara harfiah adalah Al-Quran. Bisa baca atau tidak bisa baca, yuk kita belajar baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Apalagi sebentar lagi kita peringati nuzul Quran pada tanggal 17 nanti. Malam itu harus benar-benar kita bumikan Al-Quran. Harus kita implementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saatnya nih bulan suci Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bulan Ramadan juga adalah bulan mengkaji diri. Ketika Nabi Muhammad SAW tanggal 17 Ramadan yang di 14 abad yang lalu di Gua Hira, Nabi disuruh mengkaji diri bahwa walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, dia tetaplah tercipta dari segumpal darah. Dan itu pun sama dengan kita. Kemudian apalagi Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Ayo kita bumikan Al-Quran 14 abad yang lalu. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra, Iqra dan Iqra. Kenapa kita tidak mau baca Quran? Ini bulan Al-Quran. Kenapa kita tidak mau pegang Al-Quran? Ini bulan Al-Quran. Penuhi masjid-masjid kita dengan Al-Quran. Penuhi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jangan diamkan Al-Quran di bulan Al-Quran. Coba muhasabah hari ini, sudah berapa juz yang sudah kita baca? Coba kita lihat diri kita. Al-Quran banyak yang sudah diterjemahkan, bahkan dilatinkan. Orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang benar. Oleh karena itu, yuk mari kita bumikan Al-Quran. Bentar lagi 17 Ramadan, bentar lagi 21 Ramadan, malam 1000 bulan. Kalau hari ini saja belum 1 juz kita selesaikan, lalu kapan selesainya kita menyelesaikan 30 juz Al-Quran? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib hanya mengingatkan, kalau kita ingin benar, maka pegang dan bacalah Al-Quran. Karena ayat tadi Al-Baqarah, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita salah ya balik ke Al-Quran. Kata Nabi, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara. Kalau kau berpegang teguh pada keduanya, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Ini bulan Al-Quran, yuk kita baca Al-Quran. Pegang Al-Quran, jangan biarkan Al-Quran tetap rapih di sini. Ayo kita baca. Kalau tidak bisa nanya sama ustadz-ustadz, minta diajarin. Setiap subuh di Masjid Al-Ihsan ada yang namanya tahsin Quran. Yuk rame-rame kita baca Quran.
Jemaah yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah terima amal ibadah kita, terima ibadah puasa kita, tarawih kita, zakat kita, dan semoga Allah ampuni segala kehilapan dan kesalahan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur